teman pemilih, terima kasih lo sudah setia tetap di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, hanya di podcast KPU RI. Tentu saja kita masih ada di live podcast untuk ulang tahun kedua YouTube KPU RI, dan hari ini, saat ini, setelah tadi kita ngobrol seru dengan anggota KPU, terus sekarang sudah hadir anggota KPU Bapak Agus Melas. Apa kabar? Halo Mbak. Halo Bapak. Selamat ulang tahun untuk saya ya. Terima untuk kasih. podcast KPU. Saya ngucapinnya terima kasih atau selamat juga. Terima kasih ya. Perhatian, dukungan dan kepercayaannya untuk podcast. Sudah 2 tahun loh Bapak. Iya ya. 2 iya. tahun. Dan ternyata kita live podcast terakhir itu ya 1 tahun. Bapak. Iya. Ternyata sudah lama sekali, dan memang teman pemilih bukan kenapa-napa, memang sepadat itu aktivitas KPU, jadi memang harus sangat cerdik mencari waktu supaya beliau bisa benar-benar hadir di sini dan menyapa teman pemilih. Mohon maaf ya. Kan harus dimaafin Bapak. Ampun. Ya, ini hal yang kita usahakan, yang kita perjuangkan. Teman pemilih, ini hari ini, saat ini kalau boleh ngasih tahu, sekarang ini jam 20.40 waktu Indonesia Barat. Iya, dan Pak Melas itu baru selesai doorstop setelah selesai merapat dan setelah sebelumnya seharian sidang. KPU banget ya. Emang KPU. KPU banget ya, itu gimana ya? Loh, kalau udah kerjanya panjang itu ya KPU banget lah. Iya dong Bapak, ya memang begitu. Betul, dan memang ini yang harus kita lakukan dengan gembira, iya Bapak ya. Betul. Kita juga sekretariat dengan senang hati selalu happy menjalani tugas ini. Biasanya wartawan ataupun paslon atau media penyelenggara yang saya tanya, capek banget. Kalau nggak capek bukan KPU. Kalau ada yang wajahnya segar itu jelas bukan KPU itu. Majleb itu. Itu majleb. Iya Pak ya. Kalau di wajahnya nggak ada kantong mata, itu bukan pegawai KPU. Bukan itu. Bukan itu. Kalau dia terlihat cukup tidurnya, itu bukan KPU. Bukan ya Pak, sepertinya. Tapi kita happy loh teman. Happy menjalani ini karena Pak. Betul. Entah happy, entah nggak ada pilihan ya. Bukan ini posisinya kita tinggal berapa? 29 hari lagi. Udah happy, gak happy, jalan aja. Kita sampai di posisi ya betul. Kita sama-sama berusaha sekuat tenaga untuk menjaga konsentrasi, upaya baik untuk termasuk meyakinkan teman-teman penyelenggara dan kota ya di teman, nggak usah khawatir. Mungkin kita jarang komunikasi. Saya sedang bekerja dengan serius, dan saya tahu teman di daerah juga bekerja sangat serius. Sekarang isunya kapan logistik. Saat kami KPU RI dapatkan update dari Ketua KPU Provinsi maupun dan percayalah pasti hasil dari kerja keras. Tetap semangat. Semangat terus ya penyelenggara pemilu dimanapun berada di tanah air dan juga di seluruh negara tersebar di mana. Pemilih jangan lupa Bapak Agus Melas, anggota KPU divisi Sosdikli Parma, tapi juga dia adalah wakil di untuk saat ini kita lagi di tengah-tengah kampanye loh teman pemilih. Kira-kira kalau menurut dibagikan cerita dong Pak, apa yang perlu teman notice gitu atau tahu banget gitu di saat apa catat atau yang jelas kalau dari KPU ya fungsinya kan kalau ya teman-teman se-Indonesia bisa tahu ya, KPU dan lepas dengan segala dinamika masyarakat kali pasangan calon presiden untuk
hari Betul. ini rapat kesekian kali antara KPU, paslon dan media untuk siapan pelaksanaan debat keempat. Dan teman-teman, kami punya target antara KPU, media penyelenggara dengan paslon Ya. sama berkomitmen debat ya. Nah, itu Coba, komitmen Pak. semua. Lepas Ini dari mereka juga sangat lelah kan juga durasi waktunya sangat ketat. masing-masing juga pasti ingin menampilkan yang Betul, betul. Bapak. Dan kita sebenarnya pasti sangat meyakini teman pemilih, penonton dimanapun berada, sungguh debat demi Ya, debat ya betul, Bapak, betul. selalu dinantikan besok apa lagi Ya, ya. kan kalau kita lihat ya sebenarnya saya bisa membaca tuh melalui analisis media gitu ya. Selama ini banyak pihak yang memandang sebelah mata Ya. pelaksanaan debat pasangan calon Ya. presiden wakil saat sebelum dijalankan. Dan ternyata pelaksanaan debat pertama yang secara perdana dan pertama kali dilakukan di kantor KPU, dan yang kedua di JCC, ketiga di Istora, pada akhirnya kalau kita lihat perkembangan media, dialog-dialog pasca debat itu juga luar biasa. Dan Seru ya. debat pasangan calon presiden wakil presiden untuk pemilu 2024 itu jadi satu momen tersendiri yang kalau Anda nggak ikut lihat apakah secara langsung ataupun melalui televisi, kelihatannya nggak keren gitu. Ya. Itu percakapan kita bisa perhatikan tuh di platform X misalnya. Ya. Kemudian di platform-platform yang lain, Iya. ataupun kemudian siaran-siaran dialog pasca debat, sebelum dan pada saat debat dan pasca debat. Rata-rata pasca debat itu durasi waktunya 4 sampai 5 hari itu masih topiknya tentang debat. Betul sekali. Iya. Pasti teman pilih juga ngerasain kayak gitu nggak? Nunggu-nunggu apa orang-orang kan berpendapat apa terhadap debat yang baru saja dilakukan gitu. Kejutan apa lagi yang akan muncul? Betul. Atau taruh lagi nih lah, ada gimmick-gimmick ya tertentu. Atau misalnya, oke lah ada catatan misalnya yang masuk ke kita ya. Kok ada selebrasi, ada riuh rendah. Loh, ya memang itu fakta. Memang itu problem untuk tata kelola. Ya itu PR. Tetapi kalau mungkin buat teman-teman yang tidak berkesempatan untuk melihat langsung secara live ya, percayalah auranya itu semuanya semarak, menggembirakan. Happy ya itu, Bapak. di situ. Jadi kita dapat banyak hal itu. Sebagai satu metode rangka meyakinkan pemilih, penyampaian visi program kerja, itu satu hal. Juga kemasan debat itu kemas demikian rupa dia menjadi show yang juga menarik, itu juga tidak bisa diabaikan. Dan kemudian antusiasme dari pendukung dan juga undangan kan? Iya, betul. Awalnya ya kaget-kaget para undangan. Itu ya. Kok ada selebrasi tapi lama-lama ya. Itu bagian dari itu ya, Pak ya. Itu debat tuh. Tariknya. Iya betul sekali. Sepertinya kita semua juga memang sama-sama tidak sabar juga nih setelah debat 1, 2, 3. Besok 4 bakal apa? Seperti apa? Akan ada keseruan apa? Dan yang menarik sebenarnya kan gini, ini agak mengagetkan. Yang namanya jingle pemilu itu jadi satu momen yang ditunggu-tunggu. Masa sih Pak? Iya. Oh gitu. Jadi kalau lagi jingle pemilu itu kita bisa lihat tuh. Yang namanya bukan hanya undangan, dari tim pendukung itu juga ikut nyanyi, ikut dengan gayanya masing-masing. Menyenangkan sebenarnya. Boleh cek teman pemilih di YouTube KPU RI, lihat tayangan debat kemarin 1-3 kalau mau lihat seperti apa keriuhannya. Dan nanti juga ini mengingatkan juga nih teman pemilih, nanti kalau nonton debat di kanal YouTube KPU ya kita juga tayangkan langsung dan semua bisa mengikuti jalannya. Lihatnya memang tidak langsung dari situ ya Bapak ya. Baik. Bapak sudah sering ditanya tentang mekanisme tentang ditanya tentang kampanye dan segala macam gitu. Kan sama ya mungkin. Bapak gimana perasaannya? Kan sih memang
mulai menyadari dan semakin yakin, oh ternyata saya KPU gitu. Dulu kan ya Masa sih? kan pengalaman ini nggak pernah bisa kita sampaikan kecuali kita dengar Iya. saja. Ternyata Iya. ternyata jadi KPU itu. Karena Oh, sebelum ini kan memang walau bekerja di kepemiluan tapi kan bukan di KPU. iya Ya. betul. Rasanya beda ya Bapak? Oh iya dong. Iya. Bahkan saya nggak tahu ini, nggak tahu apakah ini pujian atau apa ya. Beberapa kali memang ini di pribadi ya. Ya. Saya posting tuh di saya. Ya. Kebetulan acaranya nonton bareng Oke. yang film Oh Gejala ya, Janji. Gejala Ya. Janji. Kan keluarga besar KPU nonton. Sampai ada yang komentar, ingin banget kerja di KPU. Jadi begitu. Jadi sebenarnya Wow. kalau misalnya kita bisa lakukan hal-hal atau kegiatan-kegiatan bisa menggerakkan seseorang. Nah itu Ya. pengalaman itu kan nggak mungkin saya dapatkan kalau nggak jadi anggota KPU Betul. atau bekerja di KPU lah. Iya betul. Karena mengexperience tapi dari dalam sebagai pelakunya ya Persis. Bapak. Ada pengalaman intim yang ketahui orang tapi kita Ya. bisa bagikan, berbagi rasa gitu. Kelihatannya gayung bersambut. Gayung Nah, bersambut. apalagi kalau kemudian misalnya ini, pengalaman di debat kita hanya bisa menceritakan tuh. Kalau misalnya ada pengalaman seseorang yang kemudian masuk di cara lain, jangan terjadi, pasti beda lagi. Ya, Iya. Bapak. Bakal teringat terus dan termemori Oh terus iya, ya Bapak betul. ya. Jadi baru nyadarnya itu berarti in a good way ya Bapak. Saya nggak tahu apakah itu good way atau Hopefully good way ya Pak ya. ya saya ngerasa oh ternyata ada manfaat. Ternyata ya kira-kira bayangan gini. Jadi KPU itu keren gitu. Jadi bagian dari Terlihat penyelenggara betul. pemilu yang effortnya luar biasa itu keren Iya, gitu. iya. Nah itu bisa ditangkap ke aura Itu itu. senang kan Pak bagaimana orang bisa menangkap hal yang dari sisi itu. Oh iya, Bapak, tentu saja. iya kan? Ternyata Iya. kita punya manfaat ya. Ya ada dong Bapak. Ternyata selama ini ada gunanya gitu ya. Baru sadarnya disadarkan orang gitu ya Bapak dari Iya, komentar kan orang. kadang ya. kita nggak pernah Iya. tahu ya. Iya. Itu hal yang baik ya Bapak. Nah, Iya. ya dong. Iya. Baiklah itu. Iya, iya. Baik Bapak, ini sudah mulai terdengar kabar di media online atau di media sosial pun bentar lagi dalam tahapan pemilu, tidak hanya ada hal lain yang Betul, akan kampanye. Rapat umum ya. rapat umum ya Pak. Betul. Kalau mendeskripsikan rapat umum itu seperti kayak kumpulan massa. Oh iya, betul. massa. Yang Orang kira-kira sering nyebut rapat akbar gitu. rapat akbar. Kampanye akbar gitu. Nah, kira-kira apa yang perlu diketahui sama Ya, yang jelas teman-teman nanti mulai tanggal 21 Januari sampai tanggal Februari mulai kampanye rapat umum. Ya, iklan di media massa. iklan? KPU kemarin sudah ada pertemuan Iya. dengan tim paslon dan juga partai politik pemilu tahun 2024. Kita sudah tetapkan nanti segera keluar dalam bentuk surat keputusan dari KPU terkait dengan zonasi kampanye rapat umum. Yang kita lihat teman-teman, nanti Indonesia itu akan dibagi 3 zona karena basisnya 3 pasangan calon. Zona A, zona B, zona C. Masing-masing zona itu dibagi secara proporsional dari jumlah yang ada. Kalau misalnya zona A itu ada 13 provinsi, zona B 13 provinsi, zona C yang kemudian kita bagi dan kemudian ada kesepakatan dengan paslon pembagian zona. Itu sudah selesai, termasuk nanti partai politik serta pemilu pertama yang partai pengusung paslon akan mengikuti zona kampanye rapat umumnya juga dengan paslon. Dari 18 itu ada 16 partai politik yang mengikuti pembagian zona kampanye rapat umum itu berdasarkan paslon. Kecuali untuk 2 partai dan PKS. Itu karena sampai temuan terakhir mereka menyatakan kami akan kampanye sendiri. Nah, ada zona tersendiri lah. Jadi satu zona sih. Jadi dalam 21 hari. adalah update yang patut diketahui sama. Ya, nanti segera kalau SK-nya keluar,
kita akan bagikan ke KPU Provinsi Kabupaten Kota untuk mengikuti zona kampanye rapat umum dari berlaku untuk kecuali untuk komisi yang di Aceh. Karena gitu. ada partai lokal, Betul, maka harus betul. ditata sendiri. Ya betul. Ada penataan khusus Ya, Pak, ya. untuk khusus partai lokal saja. Dan Ya. hanya Ya. Iya. Baik, teman pemilih, itu kabar yang bisa diupdate untuk teman pemilih semua di masa tahapan kampanye ini dari Bapak Agus Melas. Bapak, sebelum kita say thank you sama teman pemilih, Bapak satu alinea dong untuk podcast. Tetap konsisten untuk melakukan hal-hal yang baik. Suatu saat pasti akan dapatkan respon. Nah, seperti yang pengalaman saya, ternyata aura positif kita sampaikan ya tertangkap oleh dan itu menggerakkan dan kita. Bahkan level-level PPK PPS juga kadang-kadang bukan WA, kirim DM ya Pak. DM, kadang ngerespon. Saya dan naikkan kualitas juga. Iya. Pak, terima kasih banyak dukungannya dan selalu percaya. Sama-sama sukses untuk podcast KPU ya. Amin. Bapak juga sukses dan sehat selalu Sama-sama, ya. Nanti mudah-mudahan mudah-mudahan ada kesempatan mampir lagi di podcast KPU ya Bapak. Oh ya, saya jangan nunggu undangan aja. Jangan nunggu ulang tahun juga Bapak. Setahun. Saya kan nggak bisa sok-sokan tiba-tiba datang kan. Loh, nggak diundang kok. Nggak apa-apa banget Pak. Nggak apa-apa. Gitu. Kan malu dong saya. Enggak. Iya Bapak, terima kasih banyak ya Bapak. Hari ini senang sekali selebrasi kita dihadiri oleh pimpinan yang sangat. Teman pemilih, makasih banyak ya udah menyimak obrolan langsung live bersama Pak Agus Melas KPU. Dan jangan kemana-mana, Anda masih tetap bersama kami di podcast KPU edisi khusus hari ulang tahun ke-2 tahun. Jangan beranjak dari kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Sampai ketemu. Selamat ulang tahun. Terima kasih.